Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat semua, sahabat-sahabat YouTubers dimanapun Anda berada. Selamat malam Anda bersama keluarga di rumah malam ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah limpahkan, Allah curahkan keberkahan serta keridhaan dan kebaikan-kebaikan bagi kita semua, bagi saya dan keluarga, bagi Anda dan keluarga. Dan Alhamdulillah malam ini saya kembali bisa menemani Anda dan dapat membacakan kisah-kisah dari kitab kedua, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya sudah saya selesaikan bab 9 tentang Islamnya beberapa orang sahabat. Malam ini saya akan coba melanjutkan untuk membacakan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW dari kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan tentunya bagi Anda yang membaca, yang mendengarkan, yang menonton kisah dari video yang saya share malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk diklik jempolnya, kemudian klik subscribe jika Anda belum subscribe channel saya, kemudian diklik lonceng yang paling atas agar mendapatkan notifikasi baru saat video baru diupload oleh channel saya. Dan jangan lupa silakan di-share channel Taufik Hidayat Putra Setia ke seluruh teman, sahabat, saudara Anda dimanapun berada melalui media sosial yang Anda miliki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, all YouTubers all over the world, all on Jakarta, all on Indonesia, from Sabang to Morocco, and all on places in this world. I hope you and your family in best health tonight, and wish all best for all of you. Tonight I will share to all of you to read storybook again. It's about from Kitab Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Before, I already finished to read chapter 9, and now I will continue to read chapter 10 on this book, and I hope this video useful and interesting, and of course more adding knowledge for all of us, especially for me, and of course for all of you too who want to know about kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So before continue to watching my channel video, I hope please click like or thumb, and please subscribe if you haven't subscribed my channel, and please click top of bell to have new notification while I upload my new video, and please share my channel to all of your friends wherever they are all over the world. So just keep watching about reading this book, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, second book, kitab kedua yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Semoga Allah limpahkan keberkahan, pahala-pahala ilmu kepada Kiai Haji Munawar Khalil beserta keluarga, dan tentunya kepada Bang Choi yang sudah meminjamkan kitab ini. Semoga Allah limpahkan rahmat, keberkahan serta pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan bagi Bang Choi dan keluarga, dan tentunya bagi Anda juga yang mendengarkan kisah-kisah ini, dan juga tentunya bagi saya dan keluarga, dan Anda dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, malam ini saya akan bacakan tentang bab 10, yaitu taktik kaum musyrikin Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Semua ilah wahizun para anbiya, para ulia, para syuhada, para solihin, para uliain, para anbiya, para guru kita, ulama-ulama kita, keluarga besar kita yang sudah meninggalkan kita, buat saudara-saudara, sahabat-sahabat Rasul dan keluarga terdekat kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan bagi Kiai Haji Munawwar Khalil dan keluarganya, semoga pahala ilmu mengalir kepada beliau beserta keluarganya, bagi Bang Choi dan keluarganya, juga bagi anda dan keluarga, dan bagi saya dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelengkapan tarik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab 10. Taktik kaum musyrikin Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama. Permusyawaratan penting yang pertama. Adanya bermacam-macam rintangan dan gangguan seperti pukulan, siksaan dari berbagai macam hinaan, cacian, cercaan, ejekan, dan tipu daya, dan rintangan-rintangan lainnya. Pendek kata, dari rintangan-rintangan yang kasar sampai rintangan yang halus yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya serta kepada para pengikutnya, ternyata tidak dapat menghasilkan apa yang dimaksudkan semuanya. Semuanya adalah sia-sia belaka. Bahkan seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makin hari makin berkibar-kibar dan dari hari ke hari terus berkembang. Dan sikap-sikap mereka yang mengganggu dan merintangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seruannya itu bahkan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin hari makin berkibar-kibar, dan dari sehari ke sehari semua berkembang. Dan sikap-sikap mereka yang mengganggu dan merintangi Nabi dan seruannya itu seolah-olah Nabi hanya dianggap sebagai cambuk untuk mempercepat langkahnya. Bahkan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin hari makin berkibar-kibar, dan dari sehari ke sehari terus berkembang. Dan sikap-sikap mereka yang mengganggu dan merintangi Nabi dan seruannya itu oleh Nabi hanya dianggap sebagai cambuk untuk mempercepat langkahnya, serta dipandang sebagai pupuk kandang saja yang sangat berguna menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengenal lelah terus berjalan ke tempat yang dituju, menyampaikan seruan Allah kepada siapa saja dengan sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah yang mengutusnya. Oleh sebab itu, maka kaum musyrikin Quraisy lalu mengupayakan siasat yang baru, yaitu dengan cara menanam tebu di bibir. Artinya, mereka berpedoman sebagaimana yang dikatakan dalam peribahasa, semut mati karena manisan. Pada suatu waktu kaum musyrikin Quraisy mengadakan pertemuan untuk menunjuk seorang utusan di antara penganjur-penganjur atau pemuka-pemuka bangsa Quraisy untuk datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud akan memperdaya beliau supaya mau menghentikan seruannya. Hal itu dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Siapakah orang yang hendak ditunjuk untuk menjadi utusan mereka itu? Karena mereka mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang mudah diperdayakan. Permusyawaratan itu dilangsungkan di Darun Nadwah dan dikunjungi oleh para penganjur dan pemuka bangsa Quraisy atau musyrikin yang kenamaan seperti Walid bin Mughirah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisam, Ubayyah bin Halaf, Aswad bin Abdul Muttalib, Saibah bin Rabi'ah, As bin Wa'il, Umayyah bin Halab, Nabih bin Hajaz, Jam'ah bin Aswad, Nadar bin Haris, Aswad bin Abdi Yagud, Mumabah bin Hujaz, Abdullah bin Abi Umayyah, dan lain-lainnya. Dalam pertemuan itu, sesudah melalui perundingan yang sangat panjang lebar, maka mereka menetapkan dan menunjuk seorang utusan untuk datang menghadap kepada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud memperdayakan beliau. Utusan yang ditetapkan itu adalah seorang bangsawan Quraisy yang tingkat kebangsawanannya seimbang dengan kebangsawanan Muhammad bin Abdullah dan yang gagah berani, berbadan tinggi, masih muda, bermuka tampan, dapat bersilat lidah dan dapat bercakap-cakap dengan lemah lembut, sehingga perkataannya dapat menarik orang yang mendengarkannya dan dapat memperdayakannya. Bagian 2. Keputusan permusyawaratan. Kemudian sesudah diperbincangkan semasak-masaknya, dipertimbangkan seluas-luasnya, dan diperdebatkan sepuas-puasnya, maka dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa orang yang pantas sebagai utusan itu adalah Utbah bin Rabi'ah, karena dialah yang tepat dan sesuai kalau berhadapan muka dengan Muhammad bin Abdullah dan juga kalau berunding dengannya. Keputusan itu diterima oleh Utbah bin Rabi'ah dengan gembira dan dengan penuh kesombongan, karena ia merasa bahwa di antara mereka hanya dialah yang mempunyai sifat-sifat yang dikehendaki oleh kaum musyrikin Quraisy.
Wallahu alam bisawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian apa yang sudah saya sampaikan bagian 1 dan bagian 2 dari bab 10 taktik kaum musyrikin Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa nantikan kisah pembacaan kelengkapan tarik Nabi Muhammad selanjutnya. Nomor 3 yaitu pertemuan pertama antara Utbah bin Rabi'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya sangat menarik dan jangan lupa ditunggu video berikutnya dan semoga akan menambah pengetahuan bagi kita semua dan dapat menjadikan suri tauladan bagi kita serta menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan terus channel Tauhid Hidayat Putra Setia. Selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbi Rabbi Ja'allah ma fi qalbi ghairullah خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا